Saya Helisa Aurelia dengan NIM 24622011024. Saya Aflin Novendri Gautama dari kelas Buda 3 dengan NIM 24622011017. Perkenalkan, saya Desinta dengan NIM 24622011088. Perkenalkan, nama saya Jessica Tanadi dengan NIM 24622011081. Perkenalkan, nama saya Lydia Kosuma dengan NIM 24622011010. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Humanisme dalam Perspektif Agama Buddha. Di tengah masyarakat Indonesia yang penuh dengan keragaman, maka perlu adanya rasa toleransi dan saling menghormati terhadap perbedaan tersebut, agar dapat menjaga keutuhan bangsa. Di mana hal ini sejalan dengan ajaran Buddha yang juga mengajarkan untuk dapat menghayati kehidupan masyarakat, sehingga akan muncul keadaan damai dan sejahtera yang diinginkan. Latar belakang tersebut menggambarkan pentingnya nilai toleransi dan sikap saling menghormati dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun sekaligus menjadi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, rasa toleransi menjadi landasan utama agar setiap individu mampu menerima dan menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak diri sendiri. Sikap saling menghormati tersebut bukan hanya sebatas penghormatan secara formal, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap pandangan, kepercayaan, adat istiadat, dan cara hidup orang lain. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis sekaligus menjaga stabilitas sosial. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Buddha yang menekankan pentingnya menghayati dan menerapkan sikap welas asih, kebijaksanaan, dan tidak mencederai makhluk hidup. Dalam konteks sosial, Buddha mengajarkan prinsip agar kita dapat hidup berdampingan secara damai dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Dengan penghayatan ajaran tersebut, terciptalah suasana damai dan sejahtera di mana setiap orang merasa dihargai dan terlindungi sehingga mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bersama. Pengertian humanisme dalam agama Buddha. Humanisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu humanus yang memiliki arti manusia. Humanisme ini mengacu bahwa setiap ada pandangan yang menitik beratkan perhatian kesejahteraan manusia yang mengutamakan cita-cita seperti kasih sayang, kesetiaan, keramahan, pengabdilan, dan kejujuran. Ia juga memandang bahwa manusia yang memiliki harkat tinggi sebagai ukuran terakhir dalam norma sosial maupun etika. Menurut agama Buddha, manusia ini terdiri dari dua unsur yaitu fisik yang disebut dengan kebendanaan dan psikis yaitu batin kejiwaan. Keduanya ini memiliki sifat berubah dan tidak kekal. Menurut ajaran agama Buddha, itu mengatakan bahwa nilai aku tidaklah ditentukan oleh kebendanaan atau segi kepercayaannya, melainkan oleh praktek kehidupannya dalam menjalankan sila, samadhi, dan pana. Sang Buddha juga memandang bahwa pengembaraan manusia di dunia tajam. Ia melihat segala hasil usahanya sendiri. Dalam hal ini, kedudukan manusia adalah hal yang tertinggi dan tuan bagi dirinya sendiri. Humanisme dalam agama Buddha, ia menekankan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai, martabat, dan potensi manusia yang sangat tinggi. Dalam ajaran agama Buddha, prinsip ini memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mencapai kebahagiaan dan pencerahan yang disebut dengan nibbana dengan usahanya sendiri dan melalui perbuatan baik yaitu karma dan kebijaksanaan atau pana. Jadi pada intinya, agama Buddha percaya bahwa manusia mempunyai potensi dan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk mencapai
kebahagiaan, dan pencerahan melalui tindakan perbuatan baik dan kebijaksanaan yang benar. Contoh nyata dari pelaku humanis bisa kita lihat pada berita tentang Yayasan Buddha Suce yang memberikan bantuan kepada korban banjir di Bali. Para lelang Suce membantu warga dengan memberikan uang luka, pakaian, selimut, dan kebutuhan pokok, serta mengunjungi korban yang kehilangan rumah atau anggota keluarga. Tindakan ini menunjukkan rasa ulas asih, empati, dan juga kepedulian terhadap sesama keluarga. Melalui tindakan tersebut, kita dapat melihat bahwa ajaran dalam Dhammapada tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menolong tanpa pamrih dan berusaha mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya adalah kaitan humanisme dalam agama Buddha dengan Dhammapada 165. Sebelumnya, bunyi dari Dhammapada 165 sendiri yaitu, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada diri sendiri, tak seorang pun dapat menyucikan orang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kesucian, kebajikan, dan kebahagiaan tidak diberikan oleh orang lain, tetapi muncul dari usaha dan tindakan baik yang kita lakukan sendiri. Inilah inti dari humanisme dalam agama Buddha, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat moral dan spiritual, serta menekankan tanggung jawab, kebebasan, dan potensi manusia untuk berbuat baik. Di sini saya akan menjelaskan humanisme dalam Tipitaka, di mana yang pertama kita bisa lihat ada kesetaraan dan martabat manusia, yang kedua ada cinta kasih universal ataupun meta, yang ketiga pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi, dan empat toleransi dan kebebasan berpikir. Di mana 4 poin ini akan saya jelaskan. Pertama, kesetaraan dan martabat manusia. Di mana kesetaraan dan martabat manusia ini kita bisa lihat di dalam Sutta Nipata atau Vesata Sutta dengan nomor 3,9 di mana Sang Buddha telah menegaskan bahwa bukan dari kelahiran seorang menjadi Brahmana atau rendah, tapi dikarenakan perbuatannya. Di mana praise ini mempunyai arti di mana semua manusia setara secara moral dan spiritual. Perbedaan sosial, ras, atau kasta tidak menentukan nilai kemanusiaan seseorang. Yang menentukan adalah perilakunya atau kama. Nah, nilai ini sudah menjadi dasar humanisme egaliter dalam Buddhisme sendiri. Terus yang kedua adalah cinta kasih universal ataupun meta, di mana konsep meta ataupun cinta kasih tanpa batas merupakan salah satu wujud tertinggi dari humanisme di dalam agama Buddha sendiri. Di sini kita dapat melihatnya dalam Metta Sutta atau Sutta Nipata 1,8 yang dimana disebutkan bahwa seperti seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya dengan nyawanya sendiri. Demikian pula hendaknya seseorang menumbuhkan cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk hidup di dunia. Nilai ini mengajarkan bahwa penghormatan dan serta empati semua makhluk hidup tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang ketiga, pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi, di mana kita bisa melihat ini di dalam Anguttara Nikaya 290 di mana Sang Buddha telah menyatakan bahwa engkau adalah pemilik perbuatanmu atau kama, pewaris perbuatanmu, lahir dari perbuatanmu, berhubungan dengan perbuatanmu dan terlindungi oleh perbuatanmu. Di mana arti dari praise ini atau kitab tersebut adalah manusia bertanggung jawab penuh atas nasib dan kebahagiaannya sendiri, bukan oleh takdir eksternal. Ini menunjukkan pandangan humanistik, di mana yang menekankan kebebasan dan otonomi moral manusia. Nah, yang terakhir adalah toleransi dan kebebasan berpikir. Kita bisa melihat toleransi dan kebebasan berpikir ini di dalam kitab Kalama Sutta atau Anguttara Nikaya 3.65, di mana Sang Buddha memberitahu atau menasehati umatnya untuk tidak menerima suatu ajaran hanya karena tradisi atau otoritas, melainkan setelah menimbangnya dengan bijaksana.
di mana di dalam kitab tersebut menyatakan bahwa janganlah percaya hanya karena mendengar dari banyak orang, tetapi setelah engkau mengetahui sendiri bahwa hal itu baik, bermanfaat, dan menuntun pada kebahagiaan, barulah engkau menerimanya dan melakukannya. Sekian, terima kasih. Nah, dalam 4 poin itu kita bisa melihat humanisme dalam Tripitakannya sendiri. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah humanisme dalam ajaran Buddha bukan sekadar memuliakan manusia sebagai pusat kehidupan, melainkan menekankan bahwa melalui kesadaran diri, kebijaksanaan, dan welas asih, manusia mampu membentuk atau membangun kedamaian batin dan masyarakat yang berperi kemanusiaan. Buddhisme dengan demikian disebut sebagai humanisme spiritual yang berpijak pada cinta kasih atau metta, kebijaksanaan atau panna, dan moralitas atau sila. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.